Jadi guys, hari ini dia mau tes SPPG. Kamu gimana perasaannya? Kalau perasaan jujur deg-degan ada sedikit ya, manusiawi. Cuman lebih ke menyerahkan diri, pasrah, percaya diri dengan kemampuan. Karena persiapan walaupun minim, ya udah berkat dukungan support dari istri, dari rekan-rekan, doa dari orang tua dan dari teman-teman juga. Insya Allah yakin bisa. Amin, mudah-mudahan lancar ya. Kamu yang tenang aja ngerjain soalnya ya. Ya tenang, cuman harus sarapan, ini belum sarapan soalnya 3 jam akan di ruangan, ditambah 1 jam sebelum waktu dimulai, berarti 4 jam ada di ruangan. Gimana, bayangkan coba kalau kita tidak sarapan yang baik atau sarapannya tidak kenyang, tidak ada asupan nutrisi, itu akan ya gimana, akan lapar, mungkin tidak ada tenaga, tidak tersalurkan energinya, tidak mampu berpikir dengan maksimal. Makanya lagi nunggu sarapan. Sarapannya apa? Bubur guys. Apakah bisa bubur menggantikan 4 jam di ruangan? Enggak, bubur sama sate sarapannya. Bubur sama sate. Oh, pagi-pagi sate. Mau dong. Dia mah kalau hari-hari biasa juga sarapan aja. Makan yang lapar, yang lapar yang. Iyalah, juga manusia jangan berpikir. Setiap orang yang berpikir akan mudah lapar menurut saya. Ya berarti aku nggak berpikir. Pengalaman Tapi aku lapar sebelumnya. aja. Kamu persiapannya apa aja buat menghadapi ujian? Persiapannya macam-macam. Fisiknya dijaga dengan datang lebih awal. Kamu tesan Sabtu. Iya, saya berangkat hari apa coba guys? Hari Kamis. Kan Kamis malam. Iya, kan Kamis. Kalau yang lain kebanyakan dadakan, cuman saya tidak mau. Karena pengalaman sebelumnya lebih baik kita sudah berada di situ terlebih dahulu, kita bisa adaptasi, kita bisa menyiapkan diri kita supaya lebih bugar. Selain itu juga tentunya siapan materi guys, itu yang paling pokok dan paling penting. Dimana kita bisa mengerjakan kalau tidak kita membaca materi, walaupun dalam waktu yang sesuai. Kamu emang belajarnya dari sumber mana aja? Belajar tentunya dari modul yang telah dipelajari, dari tes formatif, tes sumatif, lalu dari kisi-kisi yang emang ada gitu dalam LMS. Nah, itu paling yang dipelajari. Mudah-mudahan pada keluar semua itu apa yang telah dipelajari. Pastilah. Kalau emang nggak ada yang keluar, siap-siap ngitung kancing aja ya. Nah, juga. Seberapa persen kamu yakin bisa menghadapi ujian? Kalau seberapa persen? Tentunya harus lebih tinggi dari standar KKM-nya. KKM 70, minimal 70. Ya, maksudnya keyakinan kamu. Iya, keyakinan saya lebih dari 70% minimal. Karena standarnya 70, nah minimal 70% lulus, saya percaya diri. Sisanya bantuan dari Allah. Ya Allah lah. Tapi secara personal aku yakin kok sama kamu. Amin. Ya Allah. Lumayan lah pasti agak. Sisanya nalar. Ada. Berpikir secara nalar yang tidak ada di bacaan, di materi. Tapi menurutku soalnya bakalnya hot ya. Pasti orang yang saya baca juga hot kok. Pasti lah. Nggak mungkin kayak biasa. Oh iya, untuk jenis soal itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% lainnya itu sulit. Jadi siap-siap aja dari ketiga tingkatan soal tersebut kita hadapi dengan percaya diri. Dan total soal itu 120 dengan waktu cukup lama sih, 3 jam 180 menit. Lebih lama loh jadi itu tes CPNS. Lebih lama. CPNS berapa menit ya? 90 menit
total 100 soal soal. 100. Kalau ini soal 120, waktu 3 jam. Nah itu dibagi per soal berapa menit? Macam aku malas sih. 180 menit dibagi 120. Kira-kira satu soal itu 1 menit lebih kan ya? Kayaknya soalnya bakal panjang-panjang ya. Iya, Kamu baca dulu ininya, permasalahannya. Pertanyaannya baru. Untuk mengefektifkan waktu, jadi biar nggak ulang-ulang. Aku kalau dari zaman sekolah, kalau ngadepin soal yang panjang kayak bahasa Indonesia gitu ya atau pelajaran yang lain, selalu baca pertanyaannya dulu, baru tulisan esainya. Jadi biar nggak bolak-balik. Jadi soalnya ya tentunya sesuai dengan bidang studi. Jadi ada pedagogiknya, ada profesional. Dengan kabar yang muncul keluar itu tentang PTK, terus juga mengenai TIPEK, pembelajaran inovatif atau berbasis ICT. Nah itu muncul. Lalu tentang RPP seperti itu pasti ada. Ya. Kepribadian mungkin 4 kompetensi: kepribadian, pedagogi, sosial, profesional. 4 kompetensi guru. Ya harus nggak bakal dikuasai. jauh-jauh itu, nggak mungkin pertanyaannya ngaco atau melenceng dari hal seperti itu. Kalau aku perhatiin kan kamu tuh tiap ujian orangnya santai ya. Nggak Awalnya juga. doang, ya awalnya doang, tapi kamu tuh orangnya tenang. Triknya apa? Aku belum bisa tuh kalau ujian tuh. Belum bisa. Oh dalam ujiannya kirain sebelumnya. Kalau sebelumnya Pastilah. pasti kita Tapi biar stres. selama enggak 3 jam deg-degan terus panik terus. Gimana tuh triknya? Kalau saya simple ya, emang pertama itu fase dimana kita mengalami jantung yang berdebar-debar kencang. Pertama kita menghadapi soal awal lah, 1 sampai 10 soal. Nah itu wajar. Nah saya sebelumnya biasa berdoa dulu, sholawatan, usahakan dalam hati, terus tarik nafas, keluarkan pelan-pelan supaya tenang dan pikiran kita positif. Bisa. Nah, insya Allah dengan pikiran yang positif, nanti energi positif pun akan berkumpul dan akan berpengaruhi dengan kinerja kita dalam hubungan ujian. Itu menurut saya. Nah, selanjutnya mah udah kita percaya diri dengan soal-soal yang dihadapi, walaupun kita mengalami kesulitan, tapi kita tetap enjoy dalam menghadapinya. Itu kuncinya di awal. Awalan. Iya, kalau awalannya sudah jelek atau tidak meyakinkan, tulisannya pun akan kurang. Terus nggak perlu overthinking. Misalkan berpikiran terlalu jauh, aduh aku kalau nggak lulus kayak gimana, bakal gini, aduh aku bakal banyak orang yang kecewa sama aku. Nggak usah kayak gitu. Yang banyak yang seperti itu juga, yang berpikiran seperti itu. Ya kan, Jadi nanti, ada overthinking, akhirnya kan segala apa yang udah dia pelajari jadi lupa, blank. ya betul. Karena di otak pikirannya udah rumit. Jadi udah ada ketakutan yang membuat psikologis kita terganggu. Kalau udah terganggu, wah itu ambiar semua, buyar semua apa yang telah kita keren juga ya guys.
gedung perpustakaan kelas L, lantai dasar. Kemungkinan teman-teman PPG yang nanti mau ujian juga di situ kali ya. Iya. Gedung perpus, kita lagi nyari gedung perpus karena kita sama-sama bukan alumni UPI. Jadi Tahu nggak, yang lain pakai motor, pakai mobil, kita jalan kaki nyari ruangannya. biar sehat dong. Bayang. Tahun universitas. Iya, isola. Abi lamun di PIK. kayak PIK berarti mana? Ya, sadaya tadi perpus, kan ruangannya benten-benten. Oh, kedata di perpus. Apa ya? Miringnya lagi nih. Aku mau jalan-jalan nanti sendiri. Semangat. Kita sudah sampai di gedung yang dijadikan sebagai tempat ujian para peserta PPG di UPI, yaitu di gedung lantai dasar perpustakaan. Kelas B, kelas E, kelas F, kelas D, kelas H, kelas I mana? Kelas I. Sebelum masuk ruang ujian, para peserta diminta untuk berbaris sesuai dengan kelasnya masing-masing, yaitu kelas A sampai dengan kelas L. Selain itu, para peserta diminta untuk mempersiapkan kelengkapan administrasinya, seperti KTP, kartu peserta ujian, dan surat rapid test. Kemudian, para peserta dibagikan sarung tangan dan dicek suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan lupa juga memakai masker ya. Kalau nggak pakai masker nanti nggak boleh masuk ruang ujian. Sekarang suami aku dan teman-temannya udah masuk ruang ujian. Mereka kan ujian jam 8.30, cuman jam 7.30 mereka harus udah siap berkumpul di depan ruangan untuk diperiksa kelengkapan administrasinya dan juga kesehatannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang tes PPG-nya di UPI juga dan nggak tahu ruangannya, kayak saya, kayak kita. Jadi kalian dari pintu masuk UPI, terus nanti ketemu gedung Isola nih, gedung di belakang saya. Dari gedung Isola itu masih lurus juga, mentok sampai kalian nemu gedung Museum Pendidikan. Dari situ ada jalan ke kanan dan ke kiri, kalian ambil kiri, masih lurus, pentok ada bundaran, belok ke kiri lagi. Di situ perpustakaannya. Ini saran dari saya ya. Ini cuma saran dari saya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, nggak hafal lokasi tentang UPI, yang baru pertama kali kesini, jadi lebih baik sebelum ujian kalian survei dulu gedungnya letaknya di mana gitu. Jadi pas hari H ujian tuh kalian udah tahu, nggak usah nyari-nyari gedung lagi gitu. Survei dulu sebelumnya. Gedung ujiannya lama banget, 3 jam. Sambil nunggu aku mau jalan-jalan nyari berondong nyari makanan, terus ke hotel beres-beres gitu. Ke villa ding. Berhubung aku nemu anak kecil ini, anaknya siapa sih ya, jadi nggak jadi jalan-jalan sendiri, mau main sama mereka. Woi Radin ya, kamu siapa sih namanya? Rahma. Mau main apa nih kita nih? Main kejar-kejaran. Hah? Yuk kejar-kejaran. 1, 2, 3 lari. Lari. Mana tempat lari? Kan juga anak aku. Siapa ini yang ininya? Lari. Kamu
Ya kamu yang ngejar, bukan kamu yang dikejar. Siapa nih? Siapa yang ngejar? Siapa yang dikejar? Abi. Kamu yang dikejar, kamu yang ngejar. Yo, 1, 2, 3. Lari. Ayo. Yang jauh sana tuh. Takut ya? Itu ada orang Belanda tahu. Biar nanti kamu masuk TV. Ada yang syuting tuh. Ayo biar masuk TV. Iya. Apa? Apa tuh artinya? Lagi ngapain tuh ikan? Lagi ngaluut. Ya, ikannya bisa ngomong ya? Iya kan? Dan Iya. loh kayak gini, Apanya? kayak gini kan? Iya, habis ujian. Gimana yang? Lulus enggak? Alhamdulillah. Belum ada Oh, masa? hasilnya sih. Cuman ya alhamdulillah udah dilaksanakan. Senang enggak? Gimana ya? Belum bisa berekspresi. Kirain aku skornya udah langsung keluar kayak CPNS. Tapi tadi ngerasa bisa nggak? Tahu? Ya soalnya kenalan banyak kan. Yang Coach. dibaca-baca